Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sebelum masuk ke sana, kita definisikan dulu apa arti karomah. Bahasa Indonesianya keramat. Bahasa kita di sini tidur ya, Bro. Keramat. Keramat Minang. Keramat Jati di Jakarta itu nama bis, Pak. Keramat Tunggal. Ada nama tempat juga ya? Jangan ada ya? Keramat Tunggal apa? Karomah secara harfiah artinya dari kata karam, kemurahan, kemurahan Allah. Karena Allah itu sayang kepada kekasihnya, maka apa aja dikasih. Dia mau apa aja dikasih. Itu namanya karomat. Sehingga muncullah hal-hal yang menurut pikiran orang awam gak nyampe, tapi sama beliau tembus. Kalau dia kekasih Allah, maka kejadian luar biasa yang tidak sesuai dengan hukum alam biasa, sunatullah biasa, itu disebut karomah jika terjadi pada kekasih Allah. Tapi hal yang sama bisa terjadi, orang datang ke dia sembuh, tapi dia bukan kekasih Allah. Dia cuma orang soleh, disebut ma'unah. Kebanyakan orang tempat yang ngasih obat itu dia belum wali, Pak. Karena masih berkecamuk di hatinya masalah ujroh. Ya. Kalau dikit gimana, kalau banyak ya asik. Gitu ya. Masih berkecamuk di situ. Ya maklum, karena dijadikan profesi. Kalau karomah itu nggak bisa dijadikan profesi. Dia seadanya aja, sedatangnya. Maka nggak boleh bertarif dan nggak boleh kecil hati kalau tarifnya nggak ada. Katanya kalau karomah kan Allah memberi karena murah, maka dia harus pemurah kepada hamba-hamba Allah. Ada hamba Allah nggak punya, dia yang datang mengobati. Itu baru wali. Nah, kalau yang biasa-biasa ini godaan gede, namanya ma'unah. Ma'unah itu bisa dipelajari, namanya ilmu hikmah. Tapi orang mengira ilmu hikmah itu ilmu tasawuf, padahal bukan. Ilmu hikmah ujungnya ngobatin orang, ngurusin ruqyah sama air-air obat. Itu kerjanya. Boleh. Di zaman Nabi ada sahabat yang bisa begitu. Abu Sa'id Al-Khudri langsung diajarin Nabi. Fatihah, tapi Fatihah yang berijazah khusus untuk Abu Sa'id. Bisa menyembuhkan orang yang kena bisa ular. Kalau bapak ini kan baca Fatihah nggak efek, Pak. Karena nggak ada ijazah. Ya, itu bukan masalah keturunan, nggak ada urusan sama keturunan. Mau keturunan hantu belau. Itu masalah dia dapat ijazah, yakin nggak? Abu Sa'id sahabat Nabi, dia yakin dengan Rasulullah. Diajarkan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Abu Sa'id, sebelum nanti pulang, ente tungguin aneh, kira-kira begitu. Maka semua sahabat pulang, sisalah Abu Sa'id dipanggil. Diajarkan bacaan yang Abu Sa'id sudah hafal. Apa itu? Al-Fatihah. Tapi apa tekniknya? Itu tidak disebutkan di hadis itu. Itu rahasia ahli ruqyah yang versi ini. 1 nampaskah, 2 nampaskah, 3 nampaskah, itu nggak dijelaskan, Pak. Nggak ada penjelasannya. Nggak dijelasin. Nah, itu rahasianya. Kalau orang belajar ilmu ruqyah yang bersanad, nah itu ada cara-caranya di situ. Cara menghembusnya ada, Pak. Enggak main fufu doang. Ya. Abu Sa'id praktek keluar kota, kehabisan bahan makanan. Bawa nama sahabat Rasulullah, ternyata nggak laku di satu kampung. Udah disebut nih, gua nih sahabat Rasul nih, itu gerombolan sahabat Rasul. Ya namanya Arab Badui bilang, emang lu siapa? Emang jaminannya kamu Rasul, sahabat Rasul siapa? Kan nggak ada, ngaku-ngaku aja. Akhirnya Abu Sa'id nggak bisa ngapa-ngapain, dia jalan terus kelaparan. Tapi hatinya sudah naruh satu tanda di situ. Abu Sa'id udah ada kodenya dia. Udah agak jauh dari kampung, tiba-tiba ada orang berkuda mengejar. Oi, sahabat Rasulullah. Oi, sahabat Rasulullah. Akhirnya berhenti itu sahabat. Ternyata ini utusan dari
kepala desa, ketua kampung yang tadi tidak menjamu sahabat Rasulullah. Apa kata si utusan ini? Adakah di antara kalian yang bisa mantra-mantra? Bahasa Arabnya yang keren, Pak. Hal minkum min raqin. Adakah yang bisa ruqyah? Kan jadi Islam nih kalau pakai bahasa Arab ya. Padahal arti ruqyah apa? Mantra. Jampi. Ruqyah itu bahasa Arab mengangkat doa supaya mengangkat penyakit. Ruqyah. Itu ruqyah, mantra-mantra, doa-doa yang dipanjatkan bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Maka ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Semua sahabat diam. Mereka hafal surah Fatihah tapi gak dikasih teknik oleh Rasulullah cara untuk ngobatin. Semua diam. Akhirnya Abu Sa'id mengatakan, saya aja deh. Yang tadi minta dijamu. Tapi beliau karena tadi udah diusir, kalau mahal dong. Ya udah, kalau gitu saya kasih tarif. Nanti kalau tuanmu sembuh, tolong sediakan 40 domba. Ini sahabat Rasulullah, yakinnya tinggi banget. Maharnya 40 domba. 40 domba berapa nih harganya? Mana tuan domba di sini? Ya, ini jualannya Toyota ya. Waduh, merek. Domba Toyota. Ada yang jualan kambing di sini? Kambing berapa harganya? Yang bagus. 3,5 juta kali 40. Mahal, Pak. Menyinggung hati sahabat sih ya. Ketemu, dilihat, wah, ini baru kena gitu kata si Abu Sa'id. Dibacain surat Al-Fatihah. Yang semua sahabat yang lain juga hafal, tapi nggak tahu tekniknya. Terus diludahin, Pak, rasanya fuh. Puas lah dia Abu Sa'id. 3 kali, ulang lagi baca. Ulang lagi baca. Yang ketiga hilang penyakitnya, langsung lama-lama kempes, hilang panasnya, langsung sejuk. Itu namanya karomah. Bisa direncanakan? Bisa. Maka karomah bagi wali bisa direncanakan. Sekarang kiai-kiai karena nggak punya karomah bilang nggak ada tuh karomah, nggak bisa direncanain. Kalau nggak ngerti karomah jangan ngomong karomahnya. Ya. Bilang aja saya nggak ngerti, saya nggak punya karomah, gitu aja selesai. Ini buktinya sahabat Nabi bisa merencanakan, ditarif lagi. Seru bahaya kalau karomah bisa ditarif gitu. Sembuh, girangnya bukan main ini tuan kepala desa. Dia punya kambing bukan 40, Pak, 4 ribuan lebih. Punya banyak deh. 4 ribuan dia punya. 40 cuma batuk doang itu. Dia bilang, no, yang di situ tuh kasih ke sahabat Rasulullah 40. Cuma ngeludah. 40. Berapa duit Pak tadi? 135. Fanza mau pulang. Akhirnya kecang Anda. Sayangnya saya dalam putri waktu itu nggak dapat peci. Walhasil Abu Sa'id bingung. Ini 40 boleh dimakan nggak ya? Mereka lagi lapar, Pak. Tanya ke sahabat, ada nggak yang kamu dengar Nabi bolehin upah mantra, upah perdukunan gitu ya? Semua sahabat diam lagi. Yaudah kita bawa aja ke Madinah. Mereka masuk ke kota Madinah cuma minum doang tadi di desa tadi, nggak makan. Masuk kota, lapor ke Rasulullah. Begitu lugunya sahabat, lugu polos, itulah sahabat tadi. Maka antum ini nggak akan bisa berkarakter seperti sahabat kalau akalnya masih liar. Suka nakal-nakal ini ustadznya. Kalau tulus, polos, entah itu jadi pewaris sahabat Nabi itu. Orang-orang begini ini setia. Apa salahnya diambil satu? Kalaupun salah nanti tinggal diganti toh. Tapi polos begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Kamu nanti kalau bakar kambing, nyatet, jangan lupa ajak saya. Itu maksudnya apa? Boleh enggak?
apakah dari kemarin? Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Itu kalau diceritain kan seru. Padahal hadis itu biasa kita dengar. Sering kita dengar, tapi kita nggak tahu ternyata ada rahasia-rahasia kecil di situ. Jika diceritakan dengan qalbu jadi enak, jadi nikmat. Mantra itu kan, mantra dipakai Al-Quran. Jadi karomah. Dipakailah sekarang oleh orang-orang yang training ruqyah. Apa itu tuh karomah? Enggak, itu namanya ma'unah. Saya punya teman nggak sholat, kerjanya macam-macam. Tapi kalau ada orang kesurupan sama dia dibacain ayat kursi, sembuh juga tuh. Tapi masalah ruqyah itu bukan masalah keturunan, bukan masalah dia sholat. Masalahnya kalau dia memanjatkan doa, dia yakin apa enggak? Bapak ini kan sholatnya banyak, tapi yakin juga banyak. Enggak banyak ya. Sholat banyak, tapi ragunya banyak. Bener ya? Efek ya? Gitu kan? Kalau mereka enggak, mereka polos. Orang-orang polos ini, ketika diajarkan apa? Yakinnya sempurna. Kalau ini suka polos, bukan polos. Coba Cang Nanda disuruh ruqyah nggak mau nih. Paling maunya di ruqyah ya. Di ruqyah oleh Ruqayyah. Ya lanjut. Jadi karomah itu hadiah dari Allah. Buat siapa? Ya. Karomah itu bisa direncanakan oleh kekasih Allah kalau dia dikasih namanya Al-Ismul A'zam. Nama-nama kunci meminta kepada Allah. Ada pak kunci-kuncian minta ke Allah. Iblis aja ada, makanya dia bisa abadi. Kalau iblis minta dengan kuncian itu bisa abadi. Sang wali cuma minta dikit doang, masa gak dikasih sama Allah? Kasih. Maka wali Allah itu kalau ada tingkatan tertentu, dia minta abadi bisa. Tapi kalau dia tahu diri, dia gak mau abadi. Karena kullu nafsin dha'iqatul. Dia harus melewati ini. Nabi Idris paham bab itu, maka dia buat skenario. Minta dulu mati. Ya Allah, saya pengen tahu dong cara mati gimana. Mati dulu Pak. Udah mati, dihidupkan lagi. Habis itu minta lagi, ya Rabb, gua jangan jalan ke neraka dong. Gua akan neraka. Habis ke neraka mana? Surga. Habis ke surga nggak mau keluar. Tuh pintar kan Nabi Idris. Orang udah ngerasain mati. Jadi ketika ditanya, ente kenapa masuk surga? Kan ente belum mati. Dia jawab, saya bilang saya belum mati. Saya kan udah mati. Gitu. Jadi wali Nabi itu bisa berencana, tapi rencananya bagus. Ya bukan rencana yang bohong ya. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, menyikapi kejadian-kejadian di luar sana, ada orang yang dianggap bisa ngobatin itu benar kekasih Allah. Ada yang dia cuma orang soleh. Atau orang yang bukan soleh tapi dia tahu Ismul A'zam. Mau dia dukun, mau dia orang soleh, tahu Ismul A'zam bisa nyembuhin. Ismul A'zam itu kalau diterjemahkan nama yang agung. Kalau terjemahan saya, kunci-kuncian minta kepada Allah. Gitu. Jadi ini bukan bagian dari karomah semua ya. Apakah semua orang tadi itu mintanya sama Allah atau mintanya melalui jin? Tanya aja Pak. Tanya aja sama dia. Pak Haji, itu. Ente minta sama siapa? Nanya aja sama dia. Ya, jangan nanya sama saya nggak ngerti Pak. Nah ini kan biar kita, maksudnya kan kita orang awam. Iya. Jangan nanti kita salah jalan. Kita kan banyaknya orang yang minta orang yang jalan. Iya. Jadi Bapak tanya aja langsung ke beliau. Kalau tanya ke saya kan saya bukan praktisi. Enggak, triknya bagaimana sih? Tanya aja langsung. Maaf Pak Haji, ini kalau boleh tahu biar kami nggak salah nih, ajak canda aja. Amplopnya tuh boleh dikit. Itu kalau doa bunyinya gimana sih? Gitu. Jangan bilang ente minta ke Allah atau enggak. Pasti dia minta ke Allah. Cuma kan Bapak pengen double aja kan. Mau buka praktek di sini. Ya, jadi gitu Pak ya. Setahu saya, mau itu orangnya dukun, mau itu orangnya soleh, mau itu wali, mintanya tetap kepada Allah. Jadi iblis aja mintanya ke siapa? Coba dalilnya mana? Surat Shad. Apa kata iblis? Robbi
pakai Rabbi dia. Dalam beberapa redaksi dalam ayat-ayat itu ketemu Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Rabbku. Jadi Rabb itu kata kunci bagi iblis, bagi Azazil. Lalu dia minta apa? Ketika ingin menyesatkan, dia panggil lagi nama Allah yang satu lagi, nama sifat, namanya Izzah. Bi'izzatika, dengan izzahmu aku akan menyesatkan mereka. Tuh, lancakan iblis. Tapi karena Allah melihat dia meminjam nama Allah, Allah kirain, udah, kita pakai. Maka asma dan sifat itu bagi orang yang kenal rahasianya bisa jadi peluru, bisa jadi senjata. Mau dia wali, mau dia ustaz, mau dia dukun, mau dia dajjal sama. Dajjal itu Pak diajarin Jibril waktu kecilnya. Kan gitu di surat Toha ya. Dia diajarin Jibril. Jadi Nabi Musa tanya, "Hei Dajjal, kamu pakai ilmu apa sih? Kok bisa bikin patung ngomong?" Apa jawaban dia? Aku waktu kecil dibimbing oleh Jibril, basurtu, begitu kalimatnya. Dikasih penglihatan yang spesial, visi yang spesial. Jadi 10 tahun awal itu kan diajarin Jibril. Itu perintah dari Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kira-kira begitu isinya. Diajarin asma-asma. Harapannya si Dajjal kecil dulu namanya Samiri atau Musa As-Samiri, ada Musa bin Imran, ada Musa bin Syamun As-Samiri. Harapan kembali nyembah Allah, tapi kan enggak. Pakai asma lah deh Pak. Mintanya kepada Allah. Bedanya apa? Dukun, wali. Bedanya cuma satu. Wali itu membantu karena Allah. Kalau dukun membantu, belum tentu juga Pak. Belum tentu. Kalau duit itu yang tengah-tengah, yang antara wali sama dukun ini. Jadi ada yang dia mau menantang Allah, itu ada juga. Nah, ada yang nyerempet ke fulus, betul Pak. Nanti kalau Bapak juga pakar ruqyah, pasti ada bisikan itu. Ya, teman saya ahli Quran, udah dipegang tuh orang sekampung megang tetangga dia, nggak sembuh-sembuh, sama dia ditiup doang, sembuh. Besok laku, tapi tarifnya TKS. Terima kasih. Jam 12 malam ngantuk-ngantuk dipanggil, akhirnya dia tutup, dia pindah. Nggak terima ruqyah, karena nggak ada tarifnya. Jadi orang hafiz Quran aja bisa tergoda Pak, apalagi yang bukan hafiz Quran. Kira-kira gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Udah habis. Oh ada online. Ruqyah boleh tarik, dan apakah ada dalil yang boleh tarik dalam ruqyah? Tadi hadis Bukhari dan Muslim yang kita sadur dalam bentuk kisah tadi, itu adalah dalil boleh ruqyah bertarif. Itu dalilnya. Mahal nggak Pak? Tadi berapa dalilnya? Berapa harganya? Banyak. 40 domba, 130-an juta. 120-an ya? 175. Masya Allah, Bapak naik-naikin sendiri. Kayaknya mau praktek nih Pak. Jadi ini dalilnya teman-teman yang melakukan Allah, ruqyah bertarif. Tapi yang berhak begini kan cuma sahabat Abu Sa'id. Orang-orang kayak kita mana pantas. Ya. Memang kita bisa seperti Abu Sa'id. Mungkin Ustaz, Ya. karena tak ada makanan bisa disampaikan. Kalau itu jadi profesi tak boleh. Kan nggak ada juga dalilnya. Kalau nggak jadi profesi dilarang nggak ada Pak. Karena ada sahabat lain yang emang kerjaannya ruqyah. Namanya, seingat saya, Ibnu Malik Al-Asja'i. Jadi dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, dulu waktu zaman jahiliyah saya seorang peruqyah." Lalu Nabi mengatakan, "Coba baca ruqyah." Dibacakanlah, ternyata nggak ada di situ syirik. Berarti sudah
sudah ada profesi ruqyah sebelum Islam datang. Ada Bapak Ibu. Dan itu Nabi bolehkan. Apa kata Nabi? Siapa yang sanggup memberi manfaat kepada saudaranya, fal yanfa, maka sebarlah manfaatnya. Ada perintah begitu. Boleh Pak. Kayaknya Bapak mau bukan nih. Udah dua nih. Bisa-bisa yang bukan baru. Apa pakai itu kesini kali? Ya itu ada tekniknya, ada ijazahnya, ada segala macam, ada daurahnya sebenarnya. Kalau orang-orang dulu karena diturunkan ke anak maka bernamalah nanti turunan. Padahal itu nggak mesti turunan. Itu masalahnya adalah mau nggak ngajarin ke orang. Itu bisa dipelajari Pak. Bapak mau belajar? Bukan sama saya, sama teman saya aja. Ada teman kita yang bisa. Ada laki. Siapa? Jangan ada. Apa gitu? Ya ada. Apalagi kelas. Ya. Depan dulu. Mana mic-nya? Mic-nya. Mana mic-nya? Silakan. Bapak belajar sama siapa? Online. Loh kan di online saya ngomong, jangan ambil zikir lewat online. Nggak boleh, haram hukumnya. Ini saya ulangi lagi ya, tidak boleh ngamalin zikir via online. Ini akibatnya nih, Bapak ngalamin kan? Ini bukan 1-2 orang Bapak. Karena sudah ada yang gila di luar sana ngamalin ijazah zikir via YouTube kan banyak tuh channelnya. Ijazah zikir apa macam-macam namanya. Mau kaya. Ya. Sugih gitu ya. Ada macam-macam. Tolong Bapak cari guru di sini yang punya sanad zikir, tarekat yang sahih, ambil kepada beliau, nanti hilang. Ya. Jadi tolong jangan coba-coba sendiri. Karena zikir itu harus fisik ketemu fisik, kolbu ketemu kolbu, ruh ketemu ruh, baru gak ada setan masuk ke situ. Kalau lewat online iklannya masuk Pak, bener gak? Jadi iklan aja udah ujian itu ya. Tapi channel yang dibuat oleh santri saya nggak ada ya pakai iklan kan, terlibat nggak ada kan iklan, karena kita larang. Saya nggak punya channel official. Bukan urusan saya. Bapak yang pakai monetis itu udah kena terganggu oleh iklan. Apalagi iklan-iklan kolbu, lagi musikir udah macam-macam. PR musnad. Tapi seandainya udah belajar zikir masih mengalami hal yang sama, baru kita jelasin. Jika itu dari syaitan, namanya was-was, efeknya, indikatornya ragu. Bapak ragu kan? Berarti nyampur sebentar. Terus gangguannya di mana? Mic tadi mana? Ngomong. Ya, yang pertama itu dari Allah. Lintasan itu karena tidak bermursyid, tidak berguru, itu bukan dari Allah. Ya, bisa jin, bisa pikiran, bisa macam-macam. Jadi saran saya, tolong cari mursyid. Kan saya nggak ngajarin talqin zikir kan di lewat online. Ya, yang boleh Bapak ajarkan zikir online cuma wirdul asas namanya. Astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah 100. Cuma itu yang boleh online Pak. Karena zikir itu sudah nyebar di hadis Nabi, dikumpulkan oleh para ulama, namanya al-wirdul asas, wirid pokok. Itu silakan diamalkan. Selebihnya jangan dulu. Ya, apalagi pakai kolbu coba-coba sendiri. Saya nyari
pindah-pindah dulu supaya nggak mengalami gitu deh, supaya fokus. Gitu Pak, ini saran saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, nama saya Muhammad Jen. Tadi kan kita membahas tentang masalah tasawuf Ustaz. Ada pertanyaan yang terbersit tadi barusan, pada saat kita tahiyat Ustaz. Itu kan pada saat tahiyat itu kita disunahkan untuk mengangkat telunjuk jari kita. Sebenarnya kalau dari kajian tasawuf itu ada nggak Ustaz apa ya kira-kira, karena kalau secara ini kan itu kan hanya mengangkat apa sih artinya itu mengangkat telunjuk itu. Oke, kita pada itibar Rasulullah juga mengangkat seperti itu. Tapi adakah mungkin kalau dari ulama itu punya kajian yang memang saya yakin pasti ada rahasia Allah di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada satu gerakan pun yang Nabi wariskan zahirnya kecuali ada hakikatnya. Mengangkat tangan pun ketika kita takbir itu ada hakikatnya, ada batinnya. Ruku kena punggung lurus, apalagi gerakan waktu tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Cara Bapak isyarat gimana? Begini ya? Enggak, dia dilepas. Ini dilepas, bukan begini juga, ini namanya nunjuk orang. Dilemesin. Apa kata sahabat Nabi? Hannaha. Nabi membengkokkannya sedikit, melemeskannya. Jadi lembut, enggak mau kenceng begini. Karena kalau tegang berarti tidak benar. Sholat itu merehatkan. Kalau rehat itu kita biarkan dia rileks. Kalau ini rileks gimana? Dia diginiin atau dibiarin? Nah, dibiarin begini, bengkok aja nya. Agak begini aja. Betul ada satu riwayat di Nasai itu begini. Cuma riwayat yang arjah dan kuat menurut ulama kita itu dilepas. Guru kita dulu Syekh Taufik Al-Quti mengatakan ini seakan-akan mau bentuk angka 5, tapi belum sempurna. Sedangkan ini 3. Saya nggak nyampe dulu beliau jelasin 5, 3 itu maksudnya apa dulu nggak jelasin. Ya, cuma mengatakan seakan-akan itu khamsah wa hazihi salasah. Itu dulu ngomongnya. Namun secara pendekatan qalbiyah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah qalbu bergetar. Dalam surat Az-Zumar ada tambahan taqsya'irun minhu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Merinding bergetar karenanya. Karena apa? Karena Al-Quran, karena zikir, karena tauhid. Qalbu orang yang takut kepada Allah. Maka ketika mengangkat itu dia kayak bergerak. Ini yang disebut tahrik. Jadi menggerak itu bukan dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul itu dengan orang samping ya. Itu getaran munculnya dari dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, bergetar nih Pak. Cobain aja kalau baca la ilaha illallah dari qalbu ini bergetar dia, karena lembut. Badannya dilemesin. Cobain aja sedikit. Itu yang disebut fayuharrikuha. Nabi menggerakkannya, itu dia. Gerak yang digerakkan. Sholat itu kan asalnya dari Isra Mi'raj Nabi. Nabi Isra Mi'raj itu bergerak sendiri atau digerakkan. Nah, itulah kira-kira ya. Tapi kalau kita belum punya getaran itu, angkat aja Pak dikit asyhadu la ilaha illallah. Ya, meniru orang yang bergetar. Lumayan. Tasyabuh bisalihin, menyerupai orang soleh, falah, dapat kebaikan. Ya. Cukup? Satu lagi. Terakhir. Oh, ini belum saya baca. Apa maksud hadis sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya? Karena Salafi menjadikan hadis itu sebagai ukuran kebenaran ajaran mereka.
Madinah dulu siapa? Imam Malik. Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Orang dulu memahami hadis itu ya Imam Malik. Sekarang dari mana dasarnya hadis itu membenarkan hadisnya untuk orang salafi? Kan nggak ada. Kita tunggu aja nanti. Itu maksudnya nanti di akhir zaman iman itu ruh spiritnya akan kembali ke Madinah. Sekarang lagi keluar semua hari ini. Nanti akan kembali. Nah, di akhir zaman ya ini zamannya. Kapan dia kembalinya kita nggak tahu. Salafi ini kan lupa diri, Pak. 1924 mereka baru menguasai Mekah Madinah. Terus sebelumnya kemana? Enggak. Baru muncul 700-an. Wafat kan 708 Syekh Nutainya. Ya, bolak-balik masuk penjara di Damaskus, masuk penjara di Kairo, pindahin kemana-mana. Enggak ada di Mekah Madinah. Enggak ada di Mekah Madinah. Baru 728 Hijriah. Sekarang 1442. Berarti kalau 1124 berapa Hijriah itu dulu? Hitung aja sendiri. Jadi setelah sekian abad baru mereka menguasai Mekah Madinah, terus mereka GR. Selama sekian abad nggak masuk di itu. Mana bukti dari hadis itu bahwa ini hadis untuk mereka? Kan nggak ada. Itu penafsiran namanya. Kalau dia boleh menafsirkan, kenapa kita nggak boleh menafsirkan? Mereka bilang itu adalah kelompok kami. Ya udah kita bilang kelompok kita kali ini. Kan nggak ada batasannya di situ. Kelompok siapa? Ini kan udah mulai kan? Dulu khotbah di Madinah nggak ada pakai Sayyidina, sekarang pakai Sayyidina kebanyakan khotibnya. Kenceng, malah sengaja itu khotibnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Begitu kadang-kadang. Udah kayak di Indonesia dia perasaan. Habis malahnya masih ngikutin mazhab kan kami nggak apa-apa. 1924 mereka membuang simbol-simbol mazhab, menyatukan semua mazhab dan membuang mazhab-mazhab yang ada buat satu sendiri. Ini membunuh ya semacam perkembangan keilmuan fikih. Mereka lupa. Tapi sebenarnya saya mau bahas beginian, udah panas. Tadi makan kambing soalnya. Wah, perlu jawab. Panjang tuh. Mesti jawab ya. Udah tahu jawabannya nanti. Ini kan? Nah? Bacakan pertanyaan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya? Jadi saya nggak jawab ini. Bukan nggak bisa jawab. Karena udah sering bahas. Pertanyaan apa enggak? Nanti mau baca sendiri. Baik, saya cukupkan teman-teman yang berkenan Allah. Mohon maaf jika ada salah kurang, jangan berlebihan. Semoga beragama kita betul-betul yasir, tidak tekan, yasiru wala tu'siru. Fokuslah agama dengan kemudahan, jangan bikin susah, jangan bikin sakot, jangan bikin kaku, tapi jangan juga memudah-mudahkan antara semua ini. Semoga kita termasuk saudara-saudara yang disebut oleh Rasulullah, ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi amal ibadah bagi beliau kitanya, dan kita mendengarkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minta foto.